Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di Lisvika Channel. Di video kali ini kakak akan membahas terkait FR Gambaran Umum PBM UTBK 2020, di mana soal atau gambaran umumnya adalah terkait menentukan makna kata atau makna kata yang sama atau sinonim dan padanan kata dari kata yang tersaji dalam sebuah kalimat atau paragraf. Jadi soal semacam ini berdasarkan FR yang kami dapatkan selalu keluar dari hari pertama sampai hari ke-10 pelaksanaan ujian UTBK 2020. Dan apa yang membedakan soal ini dengan soal yang sudah kita upload sebelumnya? Kalau soal yang sudah kita upload sebelumnya hanya disajikan satu kata, ditanya sinonimnya apa. Kalau di video ini disajikan sebuah kalimat, kemudian dari kalimat itu ada satu kata yang jadi pusat perhatian. Kata itu memiliki makna yang sama atau sepadan dengan kata apa. Nah, inilah soal-soal atau gambaran-gambaran soal UTBK 2020. Nah, bagaimana trik atau cara untuk menyelesaikan soal ini? Makanya adik-adik yang bagi adik-adik yang belum ujian UTBK, silakan tonton video ini sampai habis dan jangan di skip. Mana tahu nanti ada soal yang sama persis keluar ketika adik-adik ujian UTBK nanti. Dan bagi adik-adik yang sudah ujian, sekali lagi nggak usah panik, gak usah kesel ketika adik-adik menyaksikan video-video terkait pembahasan FR Gambaran Umum UTBK 2020. Karena kembali lagi yang beredar itu bukanlah soal asli, tapi gambaran umum dari soal-soal yang keluar. Dan untuk informasi juga bagi adik-adik, soal-soal semacam ini sebetulnya bukanlah soal yang baru yang digunakan dalam penerimaan mahasiswa untuk masuk perguruan tinggi negeri. Karena soal-soal sejenis ini atau CTP ini sudah sangat sering keluar di ujian-ujian masuk UGM khususnya. Dan berbicara UGM, untuk informasi juga bagi adik-adik yang mungkin pengen juga mencoba masuk UGM dengan jalur mandiri, di mana UGM itu tidak lagi mengadakan tes mandiri untuk tahun ini, tapi UGM menggunakan nilai UTBK dan nilai rapor yang sudah adik-adik dapatkan waktu SMA plus nilai-nilai lainnya nantinya. Oke ya, dan kita kembali lagi ke soal ini, bagaimana bentuk soal dan penyelesaiannya. Sekarang kita langsung masuk ke soal nomor 1. Jadi dalam kalimat, dua atau beberapa universitas yang besar bergabung menjadi satu. Kata bergabung di sini artinya sama dengan kata. Kalau yang A kombinasi, hati-hati ya. Kombinasi mungkin secara awam atau secara umum kita tahu kombinasi itu adalah gabung. Ada mengandung kata gabung atau gabungan, bukan bergabung. Kita lihat yang lain. Jadi A bukan ya, karena kombinasi artinya adalah gabungan. Kalau yang B, merger, ini artinya adalah penyatuan usaha sehingga tercapai pemilik atau pengawasan bersama atau disebut juga dengan penggabungan. Berarti kata bergabung di sini bisa kita ganti dengan kata merger. Oke, berarti untuk yang nomor 1 jawabannya adalah B. Kalau untuk akomodasi itu artinya adalah sesuatu yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan. Kalau konvergensi itu artinya keadaan menuju satu titik pertemuan atau memusat. Kalau amalgamasi ini artinya adalah proses melarutkan logam dengan air raksa untuk membentuk amalgam. Kata signifikan itu apa? Adik-adik baca dulu kalimatnya, karena kalimat yang tersaji itu sangat membantu sekali adik-adik dalam menentukan apa kata yang sama dengan kata yang ditanya. Nah, kalau kita baca kan di sini katanya Bank Indonesia menilai bahwa gejolak harga minyak internasional yang terjadi saat ini tidak akan berpengaruh yang signifikan. Signifikan itu bisa juga kita sebut dengan kata berarti. Nah, jadi
kata signifikan di sini bisa kita artikan juga dia sebagai kata yang secara bermakna. Oke ya, berarti untuk yang nomor 2 ini jawabannya adalah B. Oke, kita lanjutkan soal nomor 3. Hari libur fakultatif dalam kalimat tersebut maksudnya adalah, jadi katanya di kalimat perayaan Imlek misalnya diakui sebagai hari libur fakultatif. Jadi hari libur fakultatif itu artinya adalah hari libur yang tidak wajib atau pilihan, boleh libur, boleh tidak. Berarti hari libur fakultatif bisa kita artikan dia sebagai hari libur yang tidak wajib atau tepatnya untuk jawaban option A. Lanjut nomor 4, kata fluktuatif. Jadi fluktuatif ini kan sudah umum juga nih. Tapi kalau misalnya lupa kata fluktuatif itu artinya apa, ada deh baca kalimat yang tersaji. Katanya kan walaupun hasil pertanian berupa buah-buahan dan sayur-sayuran itu cukup fluktuatif, produksinya masih dapat ditingkatkan. Jadi fluktuatif itu keadaan yang tidak tetap, atau bisa juga kita sebut dengan keadaan naik turun, atau disebut juga dengan kegoncangan. Jadi jawaban untuk yang nomor 4 ini adalah A, yaitu bersifat naik turun. Oke ya, lanjut nomor 5. Yang dimaksud dengan bantaran dalam kalimat di atas adalah bantaran. Nah, kalau nggak tahu kita baca kalimatnya. Untuk membangun tanggul penahan banjir, pemerintah akan merelokasi warga yang tinggal di bantaran sungai. Jadi bantaran itu bisa kita artikan dia sebagai tepi sungai. Tepi sungai itu kan ada bagian kiri, ada bagian kanan. Ya udah, berarti bantaran bisa kita artikan dia sebagai bagian sisi kanan dan sisi kiri sebuah sungai. Jadi untuk yang nomor 5 ini jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut nomor 7. Makna kata memangkas pada kalimat di atas adalah, memangkas ini kan bukan lagi kata yang sulit. Jadi memangkas itu bisa kita artikan dia sebagai kata memotong. Ya udah, kalau kita udah tahu nggak perlu kalimatnya kita baca. Berarti jawaban untuk yang nomor 7 ini adalah A. Lanjut nomor 8. Padanan kata yang tepat untuk kata representasi adalah, jadi kalau bingung kata-kata representasi itu apa, kita baca kalimatnya. Pembentukan Badan Perfilman Indonesia atau BPI yang merupakan representasi dan wujud peran serta masyarakat meniru Badan Promosi Pariwisata Indonesia atau BPPI yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan. Jadi kata representasi di sini bisa juga kita artikan dia sebagai kata perwakilan. Oke, jadi untuk yang nomor 8 ini jawabannya adalah yang B. Lanjut nomor 9. Makna ungkapan berpangku tangan. Jadi berpangku tangan di sini kalau kita artikan dia secara umum kan malas-malesan. Cuma kita harus baca kalimatnya. Apakah cocok nggak dengan kata-kata bermalas-malasan? Kalau kalimatnya kan kita tidak boleh berpangku tangan melihat dampak negatif media sosial. Jadi nggak cocok ya bermalas-malasan. Tepatnya berpangku tangan di sini kita artikan dia sebagai kata tidak berbuat apa-apa. Jadi jawaban untuk yang nomor 9 ini adalah B. Lanjut nomor 10. Kata yang tepat untuk menggantikan kata memprioritaskan dalam kalimat di atas. Prioritas itu kan artinya adalah yang diutamakan. Ya udah, berarti jawaban untuk yang nomor 10 ini adalah mendahulukan, B. Oke ya, jadi kan ini bisa nih dalam kalimat pemerintah merasa bangga telah memprioritaskan atau telah mendahulukan hasil karya sendiri dalam menopang pembangunan konstruksi nasional. Oke, nomor 11. Insiden dalam kata kalimat di atas bisa kita ganti sebagai kata apa? Kalimatnya kan insiden pesawat keluar landasan merupakan kecelakaan yang sering terjadi. Insiden itu kan bisa kita artikan dia sebagai peristiwa atau kejadian. Ya udah, berarti kata insiden bisa kita ganti dengan kejadian, option yang B. Lanjut nomor 12.
Padanan kata yang tepat untuk kata link dalam kalimat di atas adalah, jadi katanya kan meskipun beberapa link yang ditulis sudah dicermati berkali-kali, informasi yang diperlukan belum memadai. Jadi kata link di sini bisa kita artikan juga, atau padanan kata yang tepatnya adalah pranala. Kalau saltik itu adalah salah tik, kalau luring di luar jaringan, kalau warganet itu adalah pengguna internet. Oke, adik-adik, itu untuk pembahasan soal gambaran umum terkait materi atau bahasan menentukan makna kata yang sama atau sinonim atau yang sepadan jika disajikan dalam bentuk kalimat atau dalam bentuk paragraf. Oke, semoga bermanfaat, dan kembali lagi kakak ingatkan, bagi adik-adik yang belum subscribe, silakan di subscribe dulu Lisvika Channel, dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar adik-adik semua tidak ketinggalan informasi-informasi terupdate dari kita. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum